Assalamualaikum, salam literasi, Putu Buku edisi hari ini menjelang bulan Dzulhijjah, bulan haji. Saya ingin ngobrolin tentang buku haji, catatan dan refleksi karya Anies Mata. Buku yang berisi 15 poin, ya, 15 babnya tidak dalam bentuk bab tapi dalam bentuk angka, itu 1 sampai 15, ditulis di tahun 2021 ya. Terus ada bonus belakang tulisan tentang identitas kultural ya. Jadi tulisan lama dari Anies Mata ditulis tahun 2007 yang ditempelkan di belakang buku ini. Agak rumit, saya cukup lama mau meresum buku ini karena padat sekali. Jadi isinya hampir semuanya resum, kayaknya semuanya penting deh. Mungkin suatu saat saya bikin konten yang isinya baca buku aja lah ya. Buku ini saya baca semua karena isinya sudah sangat padat ya. Ada kalimat menarik dari Anies Mata pada pembukaan, sebenarnya masih di pembukaannya. Di kata pengantar Anies Mata itu disampaikan, ini menurut saya perlu saya bacakan di awal. Ini menjadi semacam ulasan dalam lukisan dasar dari buku ini. Jadi Anies Mata mengatakan bahwa saya punya kebiasaan memikirkan suatu masalah dalam waktu yang lama secara terus-menerus. Dan ketika saya mempunyai konsentrasi dalam masalah politik, maka saya akan memikirkan masalah politik secara intens. Tetapi saya selalu menyediakan waktu-waktu untuk merenung, berpikir tanpa melakukan apa-apa. Dan juga menyediakan waktu tertentu. Biasanya 2 atau 3 hari khusus untuk membaca. Jadi jika ada masalah besar yang perlu dikaji dari berbagai sisi, maka biasanya saya menyediakan waktu 1 hari atau 2 hari, tidak kemana-mana, ya, hanya khusus untuk membaca, merumuskan pikiran-pikiran saya tentang masalah itu. Nah, ini menjadi catatan, oh memang caranya begitu Anies Mata dalam menyusun pikiran-pikiran besarnya. Dan bisa jadi, saya menduga-duga ini, nanti mungkin klarifikasi. Saya menduga-duga bahwa buku ini pun kayaknya ditulis ketika dia naik haji ya, karena di saat naik haji itu kan punya ruang yang sangat oh iya bener. Jadi di sini disampaikan bahwa di prakata penulis ini adalah kicauan Twitter selama perjalanan haji tahun 2019. Jadi kalau ibadah haji yang sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah ini, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pergi ke sana. Dalam ibadah haji itu kan memang hari-hari yang panjang untuk melakukan refleksi karena waktu kita cukup banyak untuk ibadah dan diri kita sendiri gitu. Ternyata benar, ini Anies Mata dan haji di 2019 terjadilah ini karena dia nge-tweet ya, kicauannya di Twitter dan disusun dalam buku ini. Ini juga menjawab mengapa isinya begitu bernas gitu ya, karena memang ini tulisan dalam Twitter yang dibatasi oleh beberapa karakter gitu kan, sehingga akhirnya tentu pemilihan katanya, diksinya dalam diksi yang benar, bernas. Contoh ketika Anies Mata di buku ini menuliskan tentang pengertian haji, ada sebagai fakta sejarah dari sebuah agama yang tidak pernah selesai bertumbuh, berkembang dan menyebar, tidak akan pernah berhenti bertumbuh hingga kiamat kelak. Ya, kalimat ini dijelaskan panjang dalam bab itu yang secara umum mengapa istilahnya bertumbuh, karena Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim, dan sebenarnya Nabi Ibrahim kan membangun setelah meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail di sana dengan proses panjang mencari-cari air dan sebagainya. Banyak simbol-simbol perjuangannya manusia, seorang manusia yang akhirnya diprasastikan itu dalam bentuk Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Dan Ka'bah itu sampai dengan Nabi
Muhammad diturunkan pun itu masih menjadi simbol-simbol itu. Sehingga ketika kita datang ke sana, maka kita akan ditarik mundur ke ingatan kita ke kisah-kisah itu. Dan memang ini disampaikan di buku ini, betapa ketika kita datang ke kota Makkah dan bertemu dengan Ka'bah itu, dia seperti ikon dalam komputer yang kalau diklik itu kita memasuki satu ingatan, kenangan, ya, sejarah yang luar biasa di masa lalu. Dan sebenarnya ini juga terasa saya ketika pertama kali, belum haji ya, tapi ketika saya umroh pertama kali itu yang paling membuat saya bergetar ketika saya melihat Ka'bah adalah ini adalah satu titik tempat di mana saya menghadap saat beribadah, dan ternyata tempatnya di situ, dan itu luar biasa. Pengalaman juga dari seorang ayah saya almarhum bapak itu ketika dia cerita menangis di Bukit Uhud sampai nggak bisa berdiri gitu. Di Bukit Uhud, padahal Bukit Uhud itu kalau sekarang suasananya sudah tidak seperti itu ya, tapi karena bapak saya teringat perang Uhud ya, saat pasukan panah lengah lalu turun, kita hampir dikalahkan gitu ya. Bapak saya terduduk karena terpikir jika saat itu Allah berkehendak kita benar-benar habis di perang Uhud itu, maka tentu agama ini tidak sampai dengan hari ini. Dan itu terasa ketika kita memahami sejarahnya. Di sini disampaikan Anies Mata, saya membayangkan perjalanan panjang ribuan tahun lalu itu. Dari Palestina, Jazirah Arab, hanya ada 2 manusia dewasa dan 1 bayi. Itu pasti bukan kafilah. Betapa mengerikan. Jadi seorang Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail, bayinya kecil Ismail itu bertiga datang di satu jazirah yang sangat tandus gitu. Dan tentu pertanyaan-pertanyaan yang ketika disuruh meninggalkan istri dan bayinya di lembah itu, bayangkan pertanyaan yang ada di lubuk hati Hajar ketika dia ditinggalkan dalam kondisi yang sangat membutuhkan itu. Apakah ini benar perintah Allah gitu? Keraguan yang seperti itu yang dia jawab dengan, jika iya maka Allah pasti tidak akan menelantarkan hambanya. Dan di situ dikisahkan bagaimana akhirnya menemukan mata air Zam-Zam. Diberikan catatan oleh Anies Mata bahwa di batas kemampuan terakhir manusia itulah keyakinan mulai bekerja. Adalah pekerjaan Allah untuk menumbuhkannya tanpa henti. Itu bukan pekerjaan manusia. Ya, ini bagus sekali untuk memotivasi ya. Pada batas kemampuan akhir itulah kita akan menemukan Allah. Saya jadi teringat seorang teman yang ketika sangat ingin punya anak dan ada masalah secara kesehatan dan dokter sudah angkat tangan lah gitu. Butuh keajaiban nih Pak untuk mendapatkan anak. Lalu dia, saya lupa ya, dia haji atau umroh ya, tapi dia mengangkat berdoa. Dan kalau pengakuan teman saya itu, rasanya saya belum pernah berdoa sebagus itu. Dia berdoa untuk meminta anak. Dan akhirnya dikabulkan. Artinya kan memang saat kita di batas kemampuan itulah kita mengangkat tangan, dan pasti doa kita doa yang dahsyat karena itu di batas kemampuan kita. Kemudian Zam-Zam. Di sini diceritakan tentang bagaimana Zam-Zam. Zam-Zam itu sebagai magnet. Ya. Karena di Jazirah Arab tentu air adalah sumber kehidupan, sehingga orang-orang berkumpul karena ada air gitu. Dan disitulah yang menarik dari kota Makkah yang ditemukan Zam-Zam. Terus orang-orang datang mencari air ke sana, dan akhirnya dari suku-suku, dari banyak bangsa berkumpul di sana. Yang akhirnya melahirkan kota yang penuh keragaman dan kebersamaan. Dan ini digambarkan, ini menarik kalimat Anies Mata, panorama kehidupan apakah yang paling kuat kita rasakan saat berhaji? Keragaman, semua warna kulit, postur,
bahasa, watak, budaya, makanan. Semua tumpah ruah dalam kebersamaan. Tanpa acak tapi mengalir teratur. Bayangkan berjuta-juta orang menggunakan pakaian ihram putih dan bergerak perlahan-lahan memutari tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu dahsyat. Panorama Arafah ini adalah panorama miniatur padang mahsyar. Keragaman manusia dipersatukan dalam balutan ihram putih untuk menandai kesamaan asal dan akhir perjalanan hidup mereka. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya goncangan kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Karena itulah bangunan masyarakat yang multikultur di kawasan Zam-Zam inilah yang kelak menjadi pembeda Islam dengan agama-agama lain, berdiri atas pondasi kebenaran dasar, kesamaan asal dan tujuan, kesamaan awal dan akhir manusia. Jadi ada nilai egalitarisme, egalitarisme yang prinsip dasar agama adalah kemuliaan dan kehinaan, itu ya. Asasnya adalah takwa, bukan efek dari status sosial. Itu disampaikan kan bahwa paling mulia kita dari berbangsa-bangsa dan yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Dan sebenarnya memuliakan dan menghinakan manusia itu adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Jadi ketika kita memahami berbangsa-bangsa kulitnya, maka kita akan paham bahwa dalam surat Al-Hajj ayat 18, dan barang siapa yang dihinakan Allah, tidak akan ada yang dapat memuliakannya. Ya. Ini tentang Zam-Zam, keragaman dan berbangsa-bangsa yang berkumpul karena satu kebutuhan, yaitu kebutuhan penghidupan. Dan akhirnya ketika Ibrahim bersama Ismail diperintahkan membangun Ka'bah, kita segera ditarik dalam satu pusaran panorama kesadaran baru. Zam-Zam dan Ka'bah, kesejahteraan dan agama, kemelimpahan dan kesalehan. Simbol itu ya, Zam-Zam itu penghidupan, Ka'bah itu adalah agama, kesejahteraan dan agama, kemelimpahan dan kesalehan. Teman-teman sekalian, berikutnya dia bergerak terus ya sampai dengan kesadaran. Haji ini pula juga yang mengingatkan pada kita bahwa agama ini memang agama untuk manusia. Agama untuk manusia diturunkan tidak untuk mengubah manusia menjadi malaikat, diturunkan untuk manusia dengan semua bawaan fitrahnya. Makanya sebenarnya kalau kita dengar cita-cita orang haji kok ketemu pengalaman yang aneh-aneh, wah kok cocok dengan kehidupan saya ya. Sebenarnya kan itu karena memang Allah mengingatkan bahwa kita itu adalah manusia dan agama kita adalah agama yang fitrah. Kemudian bagaimana akhirnya Ka'bah menjadi pusat keramaian dunia karena berbondong-bondong orang bertawaf di sana. Bahkan sebelum Islam datang sudah ada tradisi haji. Sampai dengan Islam datang dilanjutkan prosesi itu, dan hampir setiap hari ada manusia yang bertawaf di Ka'bah. Haji Wada, haji yang terakhir di haji Wada itu adalah haji perpisahan ya. Seperti meletakkan mahkota kepada sang raja saat inaugurasi, seperti peristiwa topping off untuk menandai keutuhan sebuah bangunan. Haji Wada adalah simbol kesempurnaan agama, hari kesaksian bahwa risalah telah disampaikan, amanah telah ditunaikan, perjuangan telah dituntaskan. Jadi saat Haji Wada itulah diturunkan ayat yang terakhir turun untuk bukti melengkapi kelengkapan ajaran Allah, ajaran Islam. Kemudian disampaikan tentang ulul azmi. Ini juga menarik ya. Ini semata menarik kisah tentang
kelima Nabi Ulul Azmi yang memiliki garis kepribadian yang berbeda, ya, keras dan santun. Nuh dan Musa ada di garis keras, Ibrahim dan Isa di garis santun, Nabi Muhammad mengikuti kakeknya Nabi Ibrahim di garis santun. Dan perbedaan ekstrim pada garis kepribadian inilah yang menjadi karakter, ya, dalam ajaran kita, saling melengkapi. Di sini diceritakan bagaimana karakter sahabat Nabi pun gitu dalam pembedaan itu. Ini menarik sih emang, Anis Mata, ya. Jadi ketika Abu Bakar dan Utsman itu di garis santun, sementara Umar dan Ali bin Abi Thalib itu di garis keras. Islam hanya perlu 13 tahun untuk sampai pada pendirian negara, tapi sukses dalam pendalaman pada sistem ketatanegaraan di era Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Abu Bakar dan Umar. Ini menegaskan bahwa setelah keabadian teks, ya, syariat ijtihad adalah rahasia keabadian Islam. Jadi justru kontekstual learningnya kita bergerak terus memperbaiki secara kondisi, itulah bagian dari bentuk keabadian agama ini. Ketika kemenangan dan kebenaran tidak dapat dipertemukan, mereka memilih kebenaran. Ketika pertanggungjawaban dan keselamatan pribadi tidak dapat disandingkan, mereka memilih pertanggungjawaban. Ketika dunia dan akhirat tidak dapat diraih bersama, mereka memilih akhirat. Rasanya inilah kombinasi kekuatan utama yang diperlukan para pewaris nubuah, karakter ulul azmi, tradisi ijtihad, design thinking, kelenturan, dan doa istilham. Doa istilham itu doa memohon ilham. Saya pikir ini menjadi catatan yang penting dalam buku haji ini, tulisan Anis Mata. Jadi kombinasi kekuatan utama yang diperlukan para pewaris nubuah, pewaris kenabian itu adalah karakter ulul azmi, seperti dia tadi kokoh, ya. Kemudian tradisi ijtihad, design thinking, pemikirannya terstruktur rapi, kelenturan, jadi dia lentur, ya, bisa beradaptasi dengan baik, dan doa istilham, doa memohon ilham. Oke, itu ya. Ditutup dengan yang tadi saya sampaikan, ada tulisan tentang identitas kultural. Ini buku yang sangat rekomendasi untuk dikonsumsi, menjadi pengingat di bulan Zulhijjah, bulan haji pada tahun ini. Semoga menjadi catatan dan refleksi kita bersama. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.